untuk selalu menciptakan kemudahan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini sangat diperlukan baik untuk kami maupun untuk Bapak Ibu semuanya, supaya kita lebih baik lagi di dalam melaksanakan kita dan dalam cita-cita kita, tentunya semangat juga sebuah. Mudah-mudahan itu harapannya. Nah, terkait dengan e-faktur ini, Bapak Ibu, sebenarnya tidak semata-mata untuk menghadapi COVID ya, tidak semata-mata dibuat dalam suasana COVID. Ini sebetulnya sudah kami oleh DJP ya, sudah direncanakan sudah cukup lama. Dan ini secara bertahap memang berusaha untuk kita penuhi, untuk kita buat dalam rangka untuk mempermudah tugas kita semua. Nah, sebagaimana mungkin Bapak sudah ketahui, Bapak Ibu sudah ketahui, e-faktur itu adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik ya Bapak Ibu, yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maka kita merencanakan atau membuat e-faktur ini adalah salah satu upaya Bapak Ibu ya. Salah satu upaya untuk pertama selain untuk memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu semuanya sehingga tidak perlu datang mondar-mandir ke KPP, tidak perlu meninggalkan tempat bekerja sehingga lebih efisien dari sisi waktu maupun biaya. Tapi yang tidak kalah penting adalah untuk mencegah penyalahgunaan faktur pajak. Sebagaimana Bapak Ibu pernah mendengar, sebagaimana Bapak Ibu pernah mengetahui bahwa di antara penerbitan faktur pajak itu ada yang diterbitkan oleh wajib pajak yang tidak berhak, ya, bukan PKP-nya kadang-kadang. Nah ini akan sangat merugikan pihak wajib pajak PKP yang dipakai namanya itu kalau kewajiban perpajakannya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Kemudian juga untuk mengatasi banyaknya faktur pajak yang terlambat diterbitkan. Ya, jadi ada kemungkinan faktur pajak terlambat diterbitkan. Kemudian ada juga maraknya penerbitan faktur pajak fiktif, ya, maupun faktur pajak ganda. Itu diantaranya merupakan penyalahgunaan faktur pajak yang telah disebutkan tadi Bapak Ibu ya. Jadi untuk mencegah itu, maka DJP berusaha untuk menciptakan mengurangi administrasi baik bagi PKP atau wajib pajak. Nah, keuntungan apa yang bisa didapat nanti Bapak Ibu? Mungkin sedikit kami sampaikan di sini. Sebelum nanti disampaikan oleh teman-teman ya. Bahwa bagi penjual atau yang pemilik barang pertama itu artinya karena nihilkan. Tapi kalau Bapak Ibu masih ingin menyimpan menyimpan arsipnya, kemudian dicetak itu nggak ada masalah. Akan lebih minta nomor faktur, datang ke KPP kan, minta dibuatkan. Sekarang tidak perlu, cukup melalui website DJP, ya, situ. Kemudian dengan adanya e-faktur ini, tanda tangan basah tidak diperlukan lagi. Jadi Bapak Ibu cukup dengan tanda tangan elektronik saja, sehingga lebih simple dan lebih safe, lebih aman di sisi ini. Jadi dari pihak penjual barang ada 4 keuntungan paling tidak nanti yang bisa dinikmati oleh Bapak Ibu semuanya sebagai wajib pajak yang PKP penjual barangnya. Sementara itu bagi pembeli juga ada keuntungannya dengan mendapatkan e-faktur ini Bapak Ibu. Yaitu yang jelas pihak pembeli
PKP terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah. Karena dalam e-faktur nanti akan dilengkapi dengan pengaman berupa kode ya, kode barcode ya, yang dapat diverifikasi dengan smartphone yang sudah ada aplikasi untuk yang mampu ya, yang mampu untuk melakukan scanner atau scanning terhadap barcode tersebut. Sehingga PIN yang distorkan harus sesuai dengan data pembayarannya. Nah, ini sangat penting artinya di sini bagi kita semua untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan kita ke depan. Mungkin itu sambutan yang bisa kami sampaikan. Oh ya, saya lupa tadi memperkenalkan diri Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ketemu di mana atau ingin menyapa ya. Nama saya Iswah Yudi ya Bapak Ibu ya. Saya Iswah Yudi. Saya di seksi dia ada hal yang terkait masalah apa untuk WPP baru, untuk potensi-potensi pajak baru, atau untuk segala hal yang terkait dengan penyuluhan dan sosialisasi. Nanti jangan segan-segan Bapak Ibu kalau misalnya mau menghubungi kami silahkan. Nanti kami akan bantu semaksimal yang bisa kami lakukan. Tentunya bersama dengan kru kami ya, karena nggak mungkin saya kerja sendiri, pasti akan dibantu oleh teman-teman yang lain. Mungkin itu sambutan yang bisa kami sampaikan supaya tidak berpanjang kata. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan semua yang disampaikan oleh para narasumber nanti bisa diterima dengan baik. Dan satu pesan saya Bapak Ibu, jangan segan-segan nanti untuk bertanya kalau ada pertanyaan. Karena semakin banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, itu akan semakin banyak membuka wawasan kita semua. Sehingga itu akan bermanfaat bagi semua kita di sini. Baik dari pihak wajib pajak maupun kami. Mungkin juga ada yang kami belum terfikirkan, tapi Bapak Ibu sudah memfikirkan, itu nanti akan menjadi PR bagi kami untuk mencarikan solusi. Jadi di sini, mari kita saling bekerja sama, bahu-membahu semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan bangsa kita ke depan semakin maju dengan kontribusi kita semua. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf dan selamat mengikuti sosialisasi e-faktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Is yang telah membuka kegiatan sosialisasi aplikasi e-faktur 3.0 saat ini. Ya Bapak Ibu, kami akan memulai, kita akan memulai pembayaran ini. Saya screen, kita mulai. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Ini saya sudah. Ya, kita mulai kegiatan kita pagi ini. Nah, suara mulai jelas? Masih. Sudah jelas? Oke, ya. Apa sih yang mendasari sampai kenapa untuk aplikasi update aplikasi 3.0 ini? Yang mendasari dari adanya yang mendasari dengan adanya aplikasi ini adalah untuk membantu wajib pajak dalam pengisian SPT Mas PPN-nya untuk form untuk B1 dan untuk yang pengisian untuk PIB. Nah, biasanya untuk yang B1 dan B2 ini
dikarenakan umpamanya B2 untuk pajak masukan itu banyak sekali yang harus di-key-in secara manual. Kalau yang maunya belinya cuma 1-2 mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika bertransaksi hingga sampai 150 atau 1000 pajak PM, nah itu kan nanti repot sekali untuk input di aplikasi. Di aplikasi 3.0 ini nanti ada namanya regulated. Jadi di regulated ini pajak tidak perlu lagi untuk input secara manual. Nah, itu untuk yang B2. Nah, untuk impornya, untuk impornya itu biasanya itu banyak terjadi salah ketik sehingga ketika divalidasi, ketika diupload banyak yang gagal. Nah, tujuan dari yang ini regulated untuk pajak masukan dan PIB ini, semuanya data-data untuk pajak masukan dan untuk PIB itu sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nanti wajib pajak tinggal memilih mana yang mau dikreditkan. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, di 3.0 ini juga nanti itu ada untuk laporan melalui web-based. Jadi selama ini kalau kita harus dari awal kita beli CSV, terus nanti baru kita upload. Nah, di 3.0 ini sudah bisa menggunakan yang web-based. Jadi regulated SPT. Jadi apapun yang Bapak Ibu upload, sudah berhasil upload di aplikasi e-faktur, itu data nanti muncul semua, nanti tinggal Bapak Ibu bentuk SPT-nya secara web. Itu untuk dasar tujuan aplikasi yang 3.0 ini. Nah, data-data yang muncul, data-data yang nanti yang regulated dari PIB itu adalah data-data yang sudah tervalidasi oleh BCBC. Jadi itu di mana kita sudah menyediakan data-data untuk PIB. Nah, data-data yang tervalidasi itu seperti apa? Nah, ini biasanya kayak gini. Permasalahan muncul itu gini, karena masih banyak kesalahan pengisian TPN pada saat pengisian inputan aplikasi faktur. Ini khusus untuk PIB ya Bapak Ibu. Nah, oh iya, sebentar saya stop, saya perbaiki dulu kualitas audio di sini ya. Ya, share screen saya keluar. Ya, share screen saya keluar. Ya. Ya. Jadi kesalahan itu untuk pengisian dari PIB. Nama dokumen yang digunakan adalah nama pendaftaran, pagar, kebanyakan pas penginputan TPN ini banyak kesalahan. Jadi seperti itu. Nah, dari DJP bisa sama dengan DJP untuk semua PIB validasi, datanya akan diberikan secara calculated. Ya, mohon maaf, masih banyak harus disesuaikan. Nah, ini untuk yang PIB, yang divalidasi itu apa aja? Itu untuk nomor dokumen, tanggal TPN, nilai transaksi, dan kode akun. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak ada transaksi impor, mungkin ini untuk penjelasan ini bisa di skip aja. Nah, yang berikutnya kita untuk yang regulated validasi pajak masukan. Nah, di fitur 3.0 ini, jadi wajib pajak itu tidak lagi melakukan input secara manual. Nah, input manual ini apa aja? Bisa mengetik manual atau menggunakan barcode untuk scanner barcode,
atau yang menggunakan impor CSV. Nah, dengan pre-populated pajak masukan ini, semua faktur yang telah diterbitkan oleh penjual dan sudah berhasil diupload, nah datanya itu sudah disediakan oleh Dirjen Pajak. Jadi tinggal Bapak Ibu tinggal memilih mana faktur-faktur pajak masukan yang akan dikreditkan. Seperti itu. Nah, untuk yang aplikasi si QR scanner, nah sebenarnya itu kan tidak ada aplikasi resmi dari kami. Dan banyak yang ternyata setelah di kemudian hari diselidiki itu banyak memberikan resiko. Nah, resikonya itu bisa penyalahgunaan data, segala macam. Nah, jadi Bapak Ibu yang memiliki aplikasi QR scanner e-faktur, nah, bisa mulai ditinggalkan karena sebenarnya sih itu agak berbahaya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk lapor SPT. Nah, ini nanti dijelaskan oleh Pak Sudarsono. Aplikasi lapor SPT ini kan biasanya kalau kemarin kan bikin CSV, terus buka di DJP online, CSV yang dia upload, terus ada hasil scan yang dia harus diupload. Nah, nanti berikutnya dengan 3330 ini itu sudah tidak perlu dilakukan karena untuk pelaporannya itu bisa dilakukan secara web-based. Jadi semua data pajak keluaran, pajak masukan yang sudah berhasil diupload nanti itu bisa dilihat di generate di web-based. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Sudarsono. Oke, berikutnya. Nah, sekarang nah ini tadi untuk yang pre-populated pajak masukan dan PIB. Jadi tidak ada lagi ketik manual, tidak lagi untuk kesalahan input TPN. Ini berlaku untuk yang PIB. Nah, data PIB dan ini sudah disediakan. Pajak masukan yang mau dikreditkan itu nanti bisa dipilih. Mau dikreditkan, tidak dikreditkan bulan depan, dikreditkan 2 bulan lagi, itu bisa. Jadi ubah pengasaman kreditan nanti ada caranya juga. Oke, berikutnya. Nah, ini penjelasannya untuk yang pajak masukan. Jadi bedanya yang tadi PIB itu untuk NTPE. Nah, untuk yang pajak masukan ini tadi sudah tidak perlu lagi kegiatan-kegiatan ini nanti sudah tidak perlu. Jadi tidak input manual, aplikasi QR scanner. Nanti sudah disediakan. Oke, berikutnya. Ini untuk yang web-based. Yang nanti ini spesial dijelaskan oleh Pak Sudarsono. Kita sekarang belajar update. Nah, update-nya. Nah, ini tampilan saya sudah berubah. Sudah jadi warna kuning ya sekarang. Oke. Jadi untuk langkah update aplikasi 3.0 ini update-nya saya stop share dulu. Jangan lupa. Nah, nanti untuk update-nya bisa didapatkan di efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Jadi ini nggak perlu login, ada di halaman depannya. Nah, nanti Bapak Ibu cukup lihat poin 6. Nah, ini adalah patch-nya. Tinggal di-download di sini. Disesuaikan dengan aplikasi e-faktur 2.2 yang terakhir kali dipakai. Jadi
aplikasi 2.2-nya itu menggunakan 32 bit atau 64 bit. Jadi belum tentu Bapak Ibu menggunakan sesuai dengan bit PC atau laptopnya. Jadi dilihat dulu di aplikasinya, aplikasi 2.2. Biasanya nama foldernya kan kalau nggak di rename itu ada. Jadi Bapak Ibu menggunakan 32 bit atau 64 bit. Nah, silakan di-download sesuai dengan bitnya tadi, mana yang karena kalau main Bapak Ibu salah download dan salah update, nanti ini ada errornya lah. Nah, gitu. Jadi mohon berhati-hati. Ini bisa di-download di sini. Saya pindah lagi. Oke. Ini step 1 sudah. Nah, kita lanjut ke step 2. Hasil ekstrak dari file yang Bapak Ibu download tadi, itu bentuknya 3 file. E-text invoice main, dan e-text invoice UPD. Kalau dulu kan untuk aplikasi yang ketika update ke 2.0 atau 2.2, yang kita ambil, yang kita amankan itu folder DB dan backup yang dulu kita amanin ini. Bedanya yang sekarang, yang kita amanin adalah satu folder 2.2 yang lama. Nah, itu silakan di backup. Silakan mau dipindahkan ke flash disk, di burn ke CD, atau ke disk drive yang lain. Nah, karena tiga file hasil ekstrak tadi, inilah yang nanti Bapak copy ke folder e-faktur yang terakhir digunakan. Jadi kalau dulu itu DB-nya yang dipindah ke e-faktur yang baru, nah ya kalau yang 3 file baru ini itulah yang dipindahkan ke e-faktur yang sudah running. Bedanya di situ. Jadi kalau dulu DB-nya yang dipindahkan, sekarang 3 file ini yang dipindahkan. Langsung ditimpakan aja. Seperti itu. Jangan lupa ya Bapak Ibu, untuk kalau ini kan note-nya backup folder DB dan file aplikasi lama. Nah, ini yang dijalankan Bapak Ibu adalah backup file aplikasi yang lama. Atau ini Bapak Ibu mau praktek? Ada yang mau praktek atau nanti aja prakteknya? Saya jelaskan dulu. Gimana Bapak Ibu? Ya, saya jelaskan dulu aja ya. Setelah berhasil ditimpa untuk yang itu apa? E-text invoice PIN dan OPD. Nah, jalankan normal. E-text invoice.exe-nya ya. Seperti biasa. Login kayak biasa. Jika berhasil nanti di sininya versi aplikasi sudah berubah menjadi 3.0.01. Nah, dan muncul menu baru, Populated Data. Nah, kalau udah muncul seperti ini, berarti update Bapak Ibu berhasil. Oke. Sebentar,
Saya cek di chat ada pertanyaan enggak. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah aman dilakukan update jika laporan terakhir belum dilakukan? Nah, jadi aplikasi 3.0 ini tidak menghilangkan menu-menu yang lama, tapi menambahi menu baru. Nah, pertanyaannya, apakah aman? Aman. Aplikasi versi 2.2 masih bisa dipakai sampai tanggal 5. Nah, lewat tanggal 5 sudah nggak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu mau nahan-nahan nih, nanti aja deh, aku mau kelarin laporan ini dulu gitu, ya monggo. Tapi limitnya itu sampai tanggal 5. Seperti itu. Oke. Sekarang saya ke penjelasannya, menu-menunya. Jadi untuk proses update-nya seperti itu tadi. Nah, ini tampilannya nih. Tampilannya seperti apa sih? Nah, kayak ini, kalau kita sudah kita akan masuk ke biasa pertanyaan lokal atau network database. Nah, kita login kayak biasa. Nah, ini. Jadi sudah 3.001. Ini berhasil. Update berhasil. Nah, tambahan menunya ini. Regulated data. Ada untuk PM, PIB, dan VAT refund. Nah, khusus untuk VAT refund, untuk saat ini memang belum. Jadi menunya sudah disediakan, tapi belum bisa dipakai. Seperti itu. Dan ada tambahan satu lagi, sinkronasi kode cap. Nah, khusus sinkronasi kode cap ini untuk faktur kode 07 dan 08. Jadi yang mendapatkan fasilitas. Nah, kalau biasanya kalau zaman dulu kan, kalau ada fasilitas, ada penambahan, jadi harus update aplikasi. Nah, kalau sekarang itu sudah bisa. Jadi tanpa update aplikasi, nanti kalau Bapak Ibu jalankan sinkronasi, itu nanti muncul kode-kodenya. Jadi kalau ada transaksi 07 atau 08, tinggal dipilih sesuai dengan PMK sekian-sekian saja. Seperti itu. Nah, ini tampilan untuk yang pre-populated. Nah, kalau Bapak Ibu memilih pre-populated data, tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk pre-populated data pajak masukan. Nah, tinggal dipilih masa pajak berapa, pajak masukan yang mau dilihat. Jadi ini contohnya untuk pajak 5 yang disediakan oleh DJP untuk PMPM yang belum pernah dikreditkan dari Januari 2020. Jadi PMPM yang belum pernah dikreditkan dari Januari 2020 ada datanya. Khusus untuk PIB, nah untuk PIB ini yang disediakan untuk khusus masa 9 saja. Nah, jadi kalau ada PIB masa-masa 8, 7, 6 yang belum pernah dikreditkan, itu masih manual, masih key-in. Jadi yang pre-populated baru untuk PIB masa 9
Nah, untuk PM dari masa 1 itu ada datanya. Jadi tapi dan catatan belum pernah dikreditkan. Oke. Jadi kita pilih masanya masa berapa, tahun. Nah, kalau mau difilter bisa diinput NPWP-nya. Tapi kalau nggak mau lihat semuanya nih, langsung ambil get data. Nah, seperti biasa, nanti akan muncul captcha dan password. Nah, ini untuk captcha nanti muncul 2 kali. Nah, ini untuk pengisian captcha, ini case sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecil, efek. Jadi agak harus berhati-hati. Nah, ini kalau masalah pengisian captcha-nya. Nah, kalau berhasil, nanti muncul PM yang bisa dikreditkan. Nah, sumbernya ini dari mana? Dari lawan transaksi. Jadi ketika lawan transaksi Bapak Ibu sudah bikin faktur, sudah diupload, datanya muncul di sini. Walaupun Bapak Ibu belum menerima fakturnya. Jadi biasanya kan suka nunggu cetakannya dikirim, baru Bapak Ibu input. Nah, kalau di sini walaupun cetakannya belum sampai, datanya sudah ada. Jadi bisa dimanfaatkan. Nah, defaultnya pengkreditannya ini ya semua. Jadi bisa dirubah. Nah, Bapak Ibu pilih 1. Nah, kalau mau dirubah pengkreditannya bisa di sini. Mau dikreditin atau enggak. Jadi nanti kalau dikreditin masuk B2, kalau enggak dikreditin masuk B3. Itu. Nah, kalau maunya udah cocok nih semuanya. Oke, aku mau upload nih. Nah, nanti kalau ini tinggal ada pertanyaan. Anda memilih untuk mengupload 2 PM. Nah, tidak dapat diubah lagi. Apakah Anda yakin? Nah, ketika Anda yakin, nah ini sudah diproses uploader. Silakan dinyalakan manajemen upload ya. Nanti datanya muncul di administrasi faktur. Nah, dicek di administrasi faktur. Data yang tadi, yang di probability data, itu datanya otomatis masuk di sini. Dengan status approval sukses. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk PIB bagaimana? PIB juga sama dengan tahapannya dengan pajak masukan. Nanti muncul captcha-nya setelah diisi. Nah, banyak datanya. Monggo, silakan dipilih. Data per halaman ini sebanyak 1000. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih aja mana yang mau dikreditkan sekarang, mana yang nggak mau dikrediti. Monggo, silakan dipilih. Nah, nanti kan tinggal dipilih di sini aja, Bapak Ibu, mana yang mau digunakan. Contohnya, aku pilih semua, monggo silakan. Ini kalau mau memilih semua, bisa menggunakan Ctrl A atau select all. Kalau di Ctrl A nanti dia akan semuanya terseleksi. Jadi kalau Bapak Ibu mau pilih satu-satu, ya monggo silakan diklik satu-satu. Tapi kalau Bapak Ibu yakin
enggak aku mau pilih semua deh gitu, aku mau pilih semua. Nah, tinggal di Ctrl A, select semua, enggak dipilih. Nah, itu untuk yang apa? PIB. Jadi untuk PIB dan PM, untuk PIB dan PM itu nanti bisa monggo silakan digunakan mana. Ketika nanti umpamanya Bapak Ibu mau oh enggak ah, aku mau milih transaksi dengan PTA aja dulu, PTA yang mau ku kreditin. Monggo silakan dimanfaatkan untuk menu filter di atas. Nah, untuk PIB aku mau transaksi yang nomor sekian dulu deh gitu. Monggo bisa difilter menggunakan yang di sini. Jadi ketika Ibu mau sebelum get data, pilih aja masanya, tahun, lalu nomornya. Ini untuk PIB. Nah, kalau untuk yang pajak masukan, nanti kita lihatnya di ini. Jadi sebelum get data, sebelum kita klik get data, pilih masa, tahun, dan NPWP-nya. Maunya pilih, aku mau PTA aja gitu. PTA. Ketika Bapak Ibu klik get data, nanti yang muncul di sini ada khusus untuk PTA aja. Jadi untuk yang lainnya itu nggak muncul. Seperti itu. Ini untuk filter. Jadi kan kadang-kadang kan, aku ini transaksiku udah fix nih sama PTA. Yang sama PTB sama PTC belum fix. Oke, aku mau pilih PTA dulu yang supaya masuk ke mana? Ke menu administrasi di fakturku muncul. Monggo silakan tahapan seperti itu. Ini ada pertanyaan. Sebentar, ini nanti saya jawab di belakangan aja ya. Ini sinkronisasi menu tambahan berikutnya adalah sinkronisasi cap. Nah, di referensi sinkronisasi cap seperti biasa, masukin captcha-nya. Nanti seluruh cap-cap baru, nanti kalau ada peraturan, jadi ada peraturan PPN baru nih gitu, PPN ada fasilitas baru. Biasanya kalau ini kan capnya itu kan kalau nggak ada diketik manual. Nah, dengan update ini itu sudah disediakan, tinggal Bapak Ibu memilih mau pakai fasilitas yang mana. Ini khusus untuk faktur 07 dan 08 saja. Oke. Terima kasih. Sekarang kita akan dilanjutkan oleh Pak Rangga, Pak Sudarsono, untuk kita belajar aplikasi ISPT Webbase. Monggo, belajar oleh Pak Sudarsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat? Apakah sehat hari ini? Enggak kedengeran. Di sini nama saya Sudarsono. Salam kenal semuanya. Di sini sebelum kita memulai untuk pelaporan ISPT Webbase, supaya kita tidak capek, kita ini refreshing dulu ya. Monggo dinyalakan untuk tester jaringan, kita coba dinyalakan videonya dulu semuanya. Videonya dinyalain. Ya, mau dinyalain dulu videonya semuanya supaya kita mulai refreshing. Ya. Nah, kita setelah itu kita bisa berdiri semuanya ya, supaya kita refreshing. Oke. Setelah berdiri,
Nah, kita ulurkan tangan ke atas. Kita goyang ke kanan. Ya, terus ke kiri. Oke. Ada yang belum ini. Ada yang belum dari Kingston Metal ini belum juga ini kelihatan. Ya, kalau sudah kita duduk kembali. Nah, kemudian kita tutup kamera kita, dihadapkan di apa namanya di kamera. Nah, di kamera. Nah, hitungan 1, 2, 3 kita coba kita berikan smile yang paling baik, yang paling cantik, yang paling ganteng. Ya, semoga dengan smile ini kita selalu bahagia. Nah, rezeki kita bertambah, terus usahanya selalu lancar. Ayo kita coba itu. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, selanjutnya kita tutup lagi. Hitungan 1, 2, 3. Kita berikan ekspresi lucu kita. Semoga dengan ekspresi lucu kita mengingat masa-masa bahagia kita dan selalu bahagia. Oke ya? Kita tutup. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Kita bisa tukar hand di chat. Nah, oke. Semoga dengan begini kita memori kita mulai berkurang ini bisa mendapatkan, menyerap materi yang akan kita kita pelajari bersama. Karena di sini kita sama-sama belajar. Oke ya. Kita akan sekarang mempelajari tentang Gak kena ini nih. Error ini. Printing screen-nya nggak nyetak keluar. Oke, kita kita mulai untuk pelaporannya. Tadi sudah dijelaskan tentang pembuatan faktur lewat faktur 3.0. Nah, sekarang tinggal melaporkannya. Secara garis besar, pelaporan e-faktur ini dengan proses dengan aplikasi sebelumnya tidak banyak perubahan. Hanya memindah yang dulu pelaporannya dilakukan di aplikasi desktop. Nah, sekarang pelaporan tersebut dipindah ke website. Oke. Nah, fitur barunya fitur barunya yaitu tidak perlu membuat ini file CSV. Kalau dulu kan kita di dalam aplikasi kita membuat file CSV dulu di dalam aplikasi, kemudian kita upload ke aplikasi DJB Online. Tetapi dengan aplikasi e-faktur webless ini, proses posting dan lapornya lewat web
https://web.efakturpajak.go.id. Nah, di sini. Nah, sebelum kita ke sini, kita teruskan. Coba Bapak dan Ibu ketik browser apa yang Bapak Ibu gunakan untuk yang selama ini yang dalam pengadministrasian faktur pajak atau Nova. Coba sekarang diketik ya. Nanti yang itu yang aktif nanti dapat hadiah dari panitia. Mungkin sudah disediakan televisi 32 in, mobil, ya. Coba diketik dulu, di chat ya. Aplikasi browser apa yang Bapak Ibu gunakan selama ini dalam melakukan e-faktur atau Enova? Ya, diketik dulu supaya nanti di sini saya biar ketahuan nanti akan lebih fokus kemana yang lebih banyak di dalam menjelaskan e-faktur web-based ini. Gitu. Ya, saya masih tunggu. Ya, diisi dulu. Ya. Oke. Jadi kalau saya lihat di chatting, rata-rata Bapak dan Ibu menggunakan browser Chrome dan Firefox. Ya, oke. Nah. Sekarang Bapak dan Ibu coba ketikkan di browsernya https alamat di bawah ini ya, web.efakturpajak.go.id. Coba kita coba sekarang Bapak dan Ibu ketikkan alamat website ini yang saya tadi di monitor warna merah. Oke? Kalau sudah di chatting dikasih tanda jempol. Dikasih tanda jempol. Ya, kalau sudah di chatting dikasih tanda jempol. Supaya nanti di sini saya kelihatan mana-mana yang belum mengikuti, yang nanti kita akan arahkan supaya sama-sama mendapat ilmu yang sama satu level gitu lah. Oke. Kalau sudah bisa buka alamatnya, kasih tanda jempol. Oke ya, sebagian besar sudah bisa. Nah, sekarang setelah kita Bapak dan Ibu mengetik alamat itu, apakah sudah muncul tampilan seperti ini? Apakah sudah muncul tampilan check-in, nama PT Bapak dan Ibu bekerja, dan NPWP-nya? Nah, kalau sudah, kasih tanda tangan begini ya.
Ya, tanda tangan 5 itu di raise hand-nya. Ya. Kalau sudah kasih tanda tangan 5 raise hand. Ya, supaya nanti kita ketahuan mana yang sudah dan mana yang belum. Nah, jadi nanti biar sama-sama itu ya. Jadi harus muncul ini dulu ya, check in, NPWP sama nama perusahaan. Kalau sudah kasih tanda raise di raise hand 5 jari. Ya, saya tunggu. Oke ya. Oke ya, saya lanjutkan. Bagi yang belum muncul tampilan seperti ini, ya ada NPWP sama namanya, itu artinya di dalam browser Bapak dan Ibu itu belum terinstal sertifikat elektronik. Ya. Sekarang untuk yang belum muncul sertifikat elektronik itu, sekarang dengan kejujuran Bapak Ibu, apakah sudah memilikinya, sudah memiliki sertifikatnya? Nah, oke ya, sudah. Kalau sudah, kasih tanda jempol. Oke ya, kasih tanda jempol kalau yang sudah. Oke. Oke ya. Nah, bagi yang sudah ada, kita tinggal sekarang install dulu. Install dulu yang belum ya, kita mohon maaf yang sudah, kita kasihan yang Bapak yang teman-teman yang lain yang belum bisa muncul namanya. Kita sekarang ini apa namanya? Install dulu ya, install sertifikatnya. Kalau unduh kan pasti sudah tahu kan yang di apa namanya di e-faktur itu, di aplikasi e-faktur ya. Nah, sekarang kita install sertifikat. Ya. Ya, seperti di layar, sertifikatnya itu kan seperti ini ya, Bapak Ibu yang mungkin yang belum. Sekarang siapkan dulu sertifikatnya, ya sertifikatnya. Kemudian untuk yang Firefox ya, Mozilla, untuk yang menggunakan browser Mozilla, pertama kita ada tanda baris kanan itu. Ada 3 baris, tekan 3 baris horizontal yang di pojok kanan. Oke. Kemudian lalu pilih option di nomor 1 sama nomor 2 Bapak dan Ibu ya. Dia di sini sebelah kanan ada di untuk Mozilla ya, untuk browser Mozilla. Browser Mozilla yang menggunakan browser Mozilla, tekankan garis horizontal, ada 3 garis itu, kemudian pojok itu lalu pilih option ya. Setelah itu
apa namanya? Saya cari, ketik aja di kanan itu sertifikat. Ketik sertifikat. Udah. Kemudian pilih ini view sertifikat. Pilih view sertifikat di nomor 4. Kemudian lihat di your certificate browser tersebut apakah ada nama perusahaannya itu. Kalau belum ada, maka tugas kita adalah mengimpornya. Mengimpor, ya, klik nomor 6. Nomor 6 itu import. Kemudian cari, arahkan ke yang sertifikat tadi, penyimpanan sertifikat tadi lokasinya di mana? Misalnya di sini di e-faktur ya, atau di dokumen, terserah di mana posisi sertifikat tersebut. Jadi kelihatan di nomor 7 ya, saya lihat nomor 7. Setelah itu klik open. Klik open. Klik open. Kemudian isikan passphrase atau password yang dibuat pada saat pembuatan sertifikat yang ke sini. Saat lalu ya. Oke, setelah password benar, maka muncul tampilan seperti itu ya. PT Anggambaras Secure Server, terus expire-nya kapan? Kelihatan di sini expire sertifikatnya. Nah, oke, setelah itu kita klik oke. Itu browser sudah setelah selesai untuk import. Dari sini untuk yang pemakai browser Mozilla, apakah sudah berhasil? Kalau sudah, mohon dikasih tanda jempol. Jempol atas ya. Kalau ada kendala, kasih jempol ke bawah. Kalau sudah berhasil, kasih tanda ke atas. Kalau yang belum, kasih aja belum atau tanda jempol ke bawah, terserah. Saya ulangi lagi dari atas untuk Mozilla ya. Saya ulangi lagi dari yang belum muncul NPWP SecN di halaman pertama. Untuk Mozilla Firefox ya, pertama buka browsernya, kemudian tekan 3 baris horizontal di pojok kanan. Ya, pojok kanan ya, nomor 1 itu. Kemudian pilih option, nomor yang saya kasih tanda nomor 2 itu, kasih tanda nomor 2 di sini. Ya, sampai sini pelan-pelan ya saya. Kemudian ada nomor 3, saya kasih tanda nomor 3 itu ada pencarian bercepat istilahnya Kak. Artinya bisa manual tapi saya kasih di sini kasih tanda tulis saja, ketik aja sertifikat. Nah, maka akan muncul tampilan nomor 4. Lalu kita pilih view sertifikat. Sertifikat. Kemudian klik tab your certificate. Tekan tombol impor. Kemudian arahkan di mana sertifikat kita simpan, sertifikat digital yang kita punya, yang kita simpan. Simpan di mana, kita arahkan ke situ. Ya. Kemudian kita open. Oke. Kita open. Kemudian masukkan passphrase atau password pada saat membuat sertifikat elektronik. Oke. Nomor 9, nomor 10, jika setelah ngetik password, klik OK. Kemudian, jika selesai,
maka harusnya muncul nama perusahaan ini Bapak dan Ibu. Nah, proses ini harusnya sudah selesai untuk yang Mozilla. Ada yang belum? Jadi takutnya kalau kata saya lanjutkan, ini nanti yang lain nggak akan ini apa namanya, nggak akan bisa mengikuti, ya. Artinya, bos, yang belum nanti itu, Japrin dewe, yang belum nanti Japrin dewe. Oke ya, sudah. Persen dari mana? Bisa. Iya, langsung pas berikutnya terus. Jangan itu. Lupa pasus. Itu Lupa pasus kan cabutan. Lupa pasus itu kan cabutan. Makanya itu. Oke ya, sudah. Sudah ya. Nah. Bagi yang lupa passwordnya itu otomatis tanya ke direkturnya atau admin sebelumnya. Nah, karena kalau nanti lupa, otomatis kan ini ngurus baru gitu loh. Oke, kita untuk yang penginstalan sertifikat di Firefox Mozilla ya. Nah, sekarang kita kan tadi saya lihat di browsernya ada dua, rata-rata Chrome sama Mozilla. Maka yang selanjutnya itu kita ke yang Chrome. Untuk yang menggunakan browser Chrome, cara penambahan sertifikatnya yaitu hampir sama dengan tadi. Pada browser tekan, kalau tadi kan garis, sekarang tekan titik 3 vertikal. Tadi kan horizontal, sekarang vertikal sebelah kanan itu. Ya, nomor saya tandai nomor 1. Kemudian kita klik setting. Kita pilih menu setting. Ya, pelan-pelan ini. Kemudian ketik sertifikat pada tombol pencarian. Coba besar saya tandai nomor 3. Selanjutnya pilih security ya, saya tandai nomor 4. Oke. Kemudian muncul tampilan di advance ya. Di advance itu manager sertifikat. Kita klik di situ, maka muncul tampilan seperti ini. Poin nomor 5. Jika sudah, harusnya ada nama perusahaan. Kalau belum, kita import juga. Kita import di nomor 7. Kemudian kita ada tulisan ini, welcome to certificate import. Ada jendela wizardnya. Kemudian kita browse ke di mana lokasi sertifikat kita berada. Seperti tadi. Saya tandai nomor 10. Kemudian setelah ketemu
tempat sertifikatnya kita, maka kita klik open, ya, klik open. Nah, step selanjutnya adalah memasukkan passphrase. Ya, passphrase saya tandai nomor 12. Oke, kita next. Nah, kemudian kita ini terserah diketik automatically atau place sertifikat install, terserah sama ya. Oke, kemudian kita next, kemudian di akhirnya kita klik finish sertifikat, maka akan muncul notifikasi import successful, ya. Nah, dari sini apakah sudah semuanya untuk yang pemakai Google Chrome? Jika sudah, kasih tanda jempol. Oke, saya ulang sekali lagi untuk yang Chrome ya. Coba pakai browser Chrome ya. Oke, pertama untuk Google Chrome. Nah, pilih tekan 3 titik vertikal di pojok kanan atas. Oke, lalu pilih menu setting. Saya tandai nomor 2. Kemudian ketik di menu pencarian yang saya tandai nomor 3 itu ketik aja sertifikate. Ya toh? Setelah itu udah sampai sini ya. Nah, kemudian klik security. Saya tandai nomor 4. Oke. Kemudian klik di menu advance itu, pilih ada menu manager sertifikat. Oke. Oke, kemudian di tab personal, ada di poin nomor 6 itu ya, ada kalau sudah terinstall, otomatis namanya ada di situ. Tapi kalau belum, maka langkah kita adalah import dengan menekan tombol import. Saya tandai nomor 7. Udah. Kemudian ada wizard ya, welcome import wizard ya. Wizard saya tandai nomor 8, kita klik next. Oke. Kemudian kita browse di mana file sertifikat itu berada. Oke. Setelah itu kita next lagi. Kalau sudah, ya, kita klik dulu file sertifikatnya ya, di nomor 10, pilih sertifikat itu. Oke, kita klik open.
Sudah, kalau yang saya tanda 11. Kemudian setelah open, maka diminta passphrase, mengisikan passphrase. Nah, di sini kantor pajak juga tidak mengetahui passphrase Bapak dan Ibu. Maka jika passwordnya salah, otomatis harus ini namanya atau lupa membuat lagi sertifikatnya. Tapi coba biasanya di email ada. Coba biasanya kadang-kadang passphrase itu di email ke Bapak Ibu, coba dicek di emailnya. Siapa tahu di email Bapak dan Ibu masih tersedia. Kasih aja kata kuncinya e-faktur gitu ya. E-faktur biasanya ada passphrase. Nah, situ biasanya ada kalau belum dihapus. Biasanya kita email ke sistem akan meng-email passphrase ke email Bapak dan Ibu. Nah, jadi mohon dilihat ininya ya, passphrase-nya. Karena passphrase ini penting, kalau karena salah ya otomatis nggak bisa masuk, nggak bisa menambahkan. Oke. Kemudian setelah kita isi passphrase, kita isi next ya, kita klik next. Nomor 3, posisi nomor 13. Kemudian kita klik next lagi untuk melanjutkan kalau jika benar ya. Kemudian setelah next, maka muncul notifikasi finish. Nah, setelah kita klik finish, maka muncul notifikasi successful. Oke ya. Nah, sampai sini apakah berhasil Bapak Ibu? Kalau sudah, kasih tanda jempol. Jadi kalau untuk untuk Enova itu biasanya pakai ada pertanyaan juga ini. Untuk akun PKP jadi kalau untuk memang dalam aplikasi WebBase ini dulu kita jatuh temponya atau semacam timeline-nya kalau berlaku nasional nanti tanggal 1 Oktober. Jadi sebelum 1 Oktober memang ada beberapa pilihan, ada beberapa PKP yang belum terapprove untuk menggunakan aplikasi e-faktur WebBase ini gitu. Ya, tetapi nanti pada tanggal 1 Oktober semua PKP nasional pasti akan terdaftar sebagai pengguna e-faktur WebBase. Gitu. Jadi selanjutnya kita lanjut ya. Nah, nanti kalau yang masih ada kendala nanti kita hubungi secara personal ya di WA grup ya. Supaya cepat ya di sini ya. Oke. Nah, oke. Kita lanjut untuk Jadi kalau untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan nggak bisa menemukan di mana menu sertifikatnya, nanti biar teman-teman saya akan langsung coba ini yang mengalami kendala dalam penginstalan sertifikat, monggo di WA di grup ya di grup. Nanti biar teman-teman yang lain akan membantu ya. Nah, sekarang kita jadi nanti solusi untuk materinya akan di-share ya belakangan ya nanti gampang. Oke, sekarang selanjutnya kita
dalam tampilan awal ini kan seperti yang HTTP web base tadi muncul seperti ini kan. Nah, kita klik passwordnya yaitu akun PKP, yaitu password Innova yang pada saat membuat Innova itu loh, yang e-faktur sama. Kita klik satu, kita masukkan akun password Innova, kemudian kita login. Bagi yang sudah, monggo dijempol. Jempol ya, kalau supaya nanti bisa ini. Sudah ya, lanjut. Jempol semua. Jempol. Connecting. Cari kan. Jelek. Mati. Oke. Jaringannya nggak stabil. Masuk lah. Ya, masuk. Jaringannya nggak mampu dulu. Jadi apa? Jaringannya disconnect. Jaringan disconnect ya. Jaringan disconnect kok. Oke. Saya kalau sudah bisa masuk langsung jempol ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, NPWP Bapak Ibu, misalnya di sini PT Rangga Membara ya. Di situ ada tampilan ada profil, ada administrasi SPT, ada menu download CSV. Kamu coba. Ini satu berarti. Ya. Terus. Oke gini ya. Oke. Ya gini, mungkin rata-rata karena rata-rata di sini apa namanya belum diaktifkan untuk webbase-nya, maka nanti tanggal 1 ya, tanggal 1 pasti semua akan bisa login untuk e-faktur webbase ini. Nah, untuk sementara kita langsung aja melihat tampilannya, tampilan ininya ya, tampilan aplikasi e-fakturnya. Ya, karena di sini rata-rata belum bisa apa namanya? belum
belum bisa memakai, maka kita langsung ini aja. Kita langsung materinya dulu ya. Nah, karena nanti kalau tanggal 1 Oktober, karena aplikasi ini berlaku. Ini nanti kalau sudah ditunjuk sebagai aplikasi pemakai e-faktur web-based, maka tidak diperkenan lagi memakai e-faktur 2.0, 2.2. Ya, tampilan awalnya untuk e-faktur web-based seperti tampilan ini, ada ada tiga menu, ada profil PKP, ada administrasi SPT, sama download CSV. Kemudian di atas halaman ada nama NPWP sama nama perusahaan. Oke, selanjutnya setelah itu untuk langkah pertama kali kita harus membuat profil, ya, profil pengguna, yaitu nama penandatangan faktur dan penandatangan SPT, yaitu direkturnya ya. Direkturnya kan di sini takutnya kan direkturnya berganti-ganti, makanya di sini kita tidak kunci. Ya, langkah pertama yaitu kita klik profil, menu profil SPKP, kemudian profil aplikasi, kita kasih nama penandatangan saya kasih tanda nomor 5 itu. Kemudian kita kalau sudah betul kita simpan perubahan, ya, kita setel perubahan. Ya, sini. Kemudian selanjutnya yaitu setelah profil aplikasi, maka kita klik profil PKP. Ya, profil PKP. Nah, kita cek apakah nama profil PKP yang ada di situ sama dengan nama profil kita, misalnya PT Ranggambara, alamat Komplek Industri Trawas Indah gitu ya. Tapi kalau di situ salah ya bisa menghubungi kantor KPP. Nah, jadi nanti harus lengkap ya, nomor HP-nya, nomor teleponnya. Jadi nomor HP itu mohon diisi yang aktif ya, aktif supaya bisa untuk komunikasi dan pemberi informasi, sosialisasi itu lebih cepat. Karena kalau nanti lewat nomor telepon agak lama, dari kita dalam penyampaian informasinya kan sekarang zamannya WA ya, WA Blast, SMS Blast. Nah, tapi kalau pakai nomor kantor nanti kita kesusahan dalam penyampaian informasi. Makanya mohon ditampilkan diisi nomor handphone yang aktif, ya. Nah, kita lihat ini, kalau ini tidak bisa dirubah ya, untuk profil PKP itu tidak bisa dirubah. Bisa merubahnya lewat pendaftaran sertifikat elektroniknya. Jadi nanti di situ yang merubahnya. Ya, jadi ini informasi ini sistem yang informasi yang terdapat di DJP. Kemudian setelah itu dalam pembuatan SPT kita tinggal klik menu administrasi SPT. Saya tandai nomor 8. Ya, nomor 8, kemudian monitoring SPT. Ya, monitoring SPT. Nah, muncul tampilan sebelah kanannya itu. Nanti di sini kelihatan SPT masa berapa aja yang sudah kita laporkan. Ya, kita pilih tahunnya, kemudian kita tampilkan. Untuk membuat menu baru, SPT baru, maka kita klik posting SPT. Posting SPT adalah memosting data-data faktur pajak keluaran dan pajak masukan yang sudah kita administrasikan di aplikasi desktop tadi, yang sudah kita pelajari di awal tadi, ya. Kemudian maka akan muncul tampilan isian posting seperti ini. Kita pilih tahunnya, saya tanda nomor ya. Kita pilih masanya. Jadi ini nanti pasti masa 9 tadi ya, masa 9 tahun 2020. Apakah normal atau pembetulan? Kemudian setelah kita pilih masanya,
kita klik submit, maka muncul notif proses posting sudah masuk ke dalam antrian. Jadi prosesnya ini artinya memosting data-data yang sudah kita kerjakan di aplikasi eFaktur desktop ke sini. Jadi bedanya itu. Jadi artinya menarik data-data yang ada di aplikasi data tadi ke sini by system. Nah, setelah kita klik OK, saya tandai nomor 13, maka jika berhasil, maka kita bisa melihat dan mengedit SPT tersebut. Saya tandai nomor 14 ini. Ada buka, ada hapus, ada cetak SPT. Ya. Jadi kelihatan itu ada di situ ada masa pajaknya, ada pembetulan, ada proses, ada statusnya apa, sukses atau enggak, kelihatan di sini. Oke, selanjutnya setelah itu setelah kita oke, maka muncul proses penelitian lampiran. Jadi di sini tugas kita adalah meneliti apakah lampiran-lampiran yang ada di SPT yang akan kita laporkan itu sudah benar. Jadi kita lihat dari formulir A1 sampai B3, kita teliti dulu. Nah, dan kalau kita kepengen melihat lampirannya apa aja, maka kita tinggal klik download ya. Di sebelah kanannya kan nanti kita sediakan menu download. Nah, jadi kita kasih sediakan menu download itu untuk meneliti ya, formulir, isian formulir, jangan sampai ada kesalahan gitu. Oke ya, kemudian selanjutnya setelah proses pengecekan lampiran itu sudah selesai, nah, maka kita ke lampiran AB. Oh, gitu. Jadi untuk di lampiran AB adalah merupakan rekapitulasi saja. Jadi rekapitulasi atas penyerahan pajak masukan dan pajak keluaran yang kita upload tadi, direkap di formulir AB. Di tab AB ya, kita klik tab AB, kemudian kita ya di sini nomor 1 ya, B1. Jadi kita ada DPP-nya berapa, ada PPN-nya berapa. Nah, kemudian bagi yang penyerahannya ke konsumen akhir, bisa memanfaatkan yang poin pajak penyerahannya di Gunggung. Yang saya tandai nomor 21. Dan ini diisi manual seperti biasa. Jadi proses pengerjaan SPT itu tidak berubah, jadi sama aja dengan selama ini. Di sini hanya menambahkan menu populated ya, populated yang dimana itu artinya tergantung wajib pajak apakah mau dikreditkan atau tidak, atau mau dikreditkan di bulan apa. Jadi semua diserahkan kepada wajib pajak. Dan itu tidak istilahnya wajib dikreditkan, karena kan itu hak dari wajib sendiri. Nah, kadang-kadang di situ ada faktur yang memang secara ketentuan tidak boleh dikreditkan, tapi karena di sini default dikreditkan, nanti pasti ada koreksi. Karena di sini hanya aplikasi ini hanya menyampaikan atau memberikan informasi, ini loh ada pajak masukan yang diterbitkan atas nama perusahaan saudara. Nah, ini gunanya untuk mengkonfirmasi, jangan-jangan nanti ada perusahaan lain memakai perusahaan saudara untuk menerbitkan faktur pajak. Salah satunya properti seperti itu. Jadi nanti bisa dikonfirmasi gitu ya. Nah, kemudian jadi untuk yang di Gunggung ini diisi secara manual ya, di B2 ya, B2. Kalau memang tidak ada, kita kasih nilai 0 ya, angka 0 aja. Kemudian setelah itu kita lihat rekapitulasi selanjutnya, yaitu tentang impor.
Nah, kalau tidak ada ya kosong. Biasanya kan tergantung perusahaannya sesuai dengan isian di aplikasi desktop tadi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pengkreditan yang penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, di sini kita lihat isiannya berapa untuk melihat detail-detailnya ya. Kemudian kalau selanjutnya yaitu tentang kompensasi dari masa-masa sebelumnya. Apakah diisi di sini masih manual juga, jadi sama seperti sebelumnya. Jadi diisi secara manual. Nah, untuk saya tandai nomor 24. Jika sudah seluruh isiannya selesai, maka untuk keabsahannya, jadi kita harus mencentang. Jadi kita kasih checklist. Saya tandai nomor 25. Kemudian kita submit. Ya, kita tekan submit. Nah, di sini karena ini aplikasi digital, maka diperlukan tanda tangan. Tanda tangan yaitu tanda tangan digital. Dengan cara kita mengarahkan file sertifikat itu. Saya tandai nomor 27. Nah, setelah ada ketemu nomor sertifikatnya, maka kita masukkan passphrase. Ini karena kan sekarang dunia digital, makanya ini diperlukan untuk pengamanan. Jangan sampai ada yang memanfaatkan istilahnya ini aplikasi ini. Makanya kita gunakan sertifikat sama passphrase sebagai pengganti tanda tangan digital tersebut. Ya, kemudian kita pilih passphrase, masuk passphrase, kita klik Oke. Nah, jika passphrase-nya benar, maka akan muncul submit SPT lampir AB berhasil. Saya kasih tandain nomor 31. Ya. Selanjutnya setelah lampir AB selesai, maka kita pilih ke tab induk. Ya, saya tadi nomor 32, yaitu menjelaskan tentang seluruh ringkasan baik pajak masukan, pajak keluaran, pajak ekspor, pajak masukan. Nah, dan di sini juga untuk PPN penyerahan yang tidak terutang PPN. Jadi poin B yang saya tandai nomor 34 itu diisi manual. Diisi manual jika memang ada penyerahan kepada customer yang tidak terutang PPN. Yang penyerahan tidak terutang PPN ya. Nah, kasih DPW-nya. Selanjutnya adalah selanjutnya itu pengisian SSP atau NTPN. Nah, dalam di sini kan ada, kalau di case ini kan ada kurang bayarnya. Nah, makanya di sini mengisi tanda pencarian atau kacang besar. Kacang besar ini saya tanda nomor 35. Nah, maka muncul notif daftar SSP. Apakah pembayarannya itu melalui pembayaran murni yang ada NTPN-nya atau pembayarannya melalui sistem pindah buku. Nah, yang saya kasih nomor 36. Nah, kita isikan nomor NTPN-nya, kemudian kita kasih nilai, tambah, kemudian maka biasanya ada ini, kalau di aplikasi ini ada notif seperti ini, ada langsung muncul kalau itu benar, NTPN-nya benar. Kita klik gunakan. Ya, jadi di sini ada semacam ini nanti tampilannya. Selanjutnya yaitu itu dalam case kurang bayar. Dalam hal SPT lebih bayar, maka kita harus diwajibkan untuk memberikan checklist lebarnya apakah dikompensasi atau
restitusi atau di pengembalian pendahuluan. Oke, di sini. Selanjutnya dalam hal Bapak dan Ibu terdapat pembayaran PPN KMS, pelaporannya tinggal mengisikan DPP-nya, nama pajak terutangnya serta NTPN-nya. Nah, saya tandai nomor 40 dan 41. Oke. Selanjutnya untuk case yang PKP dalam melakukan pembayaran kembali pajak masukan. Nah, kita tinggal ngisi ini aja, ngisi PPN-nya. Ngisi DPP-nya, kemudian langsung pembayaran yang dulu nasi NTP-nya berapa. Oke. Nah, dalam hal ada di dalam SPT tersebut ada penyerahan barang mewah, maka kita tinggal ngisi, kita klik pajak penjualan atas barang mewah yang saya tandai nomor 44. Kemudian kita isikan datanya yang 45 itu ya. Kalau jika tidak ada transaksi maka kita isi 0. Oke. Nah, kemudian setelah itu proses terakhir yaitu mengisi kelengkapan, memberikan kita checklist di pernyataan bahwa apa yang kita isikan adalah benar. Kita checklist, kita kasih alamatnya Jakarta misalnya gitu, tanggal berapa, nama direkturnya misalnya Rangga, jabatan direktur misalnya gitu ya, kita submit gitu ya. Kita submit. Nah, kalau nanti ada notif masukkan sertifikat, seperti case yang seperti tadi yang saya jelaskan ya sama prosesnya. Kemudian jika sudah berhasil maka ada notifikasi berhasil submit SPT induk. Nah, dalam sampai sini proses pengerjaan SPT itu sudah selesai pengerjaan SPT, tapi belum lapor ya. Posisinya sudah selesai membuat SPT, tapi belum dilaporkan. Sekarang setelah SPT selesai, maka kita tinggal lapor ya. Ya, untuk melakukan pelaporan pada ada menu daftar SPT tadi kan ada tadi ya, tinggal ada menu lapor ya, nomor 52 ya, nomor 52 itu ada tombol lapor, maka ini tinggal klik aja, klik, kemudian ada notifikasi notifikasi ini ya, lapor SPT mas tahun berapa, masa berapa, apakah kebetulan atau kurang bayar. Nah, kemudian file lampiran ini adalah file lampiran SPT. Ini tergantung dari perusahaannya, tapi yang rata-rata jika kurang bayar otomatis ada mengisikan file SSP dalam bentuk PDF. Nah, jika sudah selesai maka kita klik submit. Nah, kemudian proses jika ada berhasil maka ada tulisan proses lapor SPT berhasil. Nah, itu itu prosesnya selesai ya. Tampilannya seperti ini nanti. Ya, tampilannya proses lampiran selesai, SPT berhasil. Kemudian tinggal di sini kalau cetakannya seperti biasa ya, kita cek cetakannya gini. Sama. Jadi kalau ini enggak hampir sama dengan tadi. Nah, udah ada BP-nya. Ya, BP-nya kurang bayar berapa. Ini nanti tinggal kelihatan kalau memang kita mau cetak lagi tanda terimanya, kita lihat itu sebelah kanan itu ada cetak NTTE, ada cetak SPT. Nah, kita tinggal mencetak lagi. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Nanti ini sekarang supaya supaya saling menyapa silaturahmi ini, pertanyaannya
saya tiga aja, saya buka tiga lewat video bisa ya, video. Nah, kita cek dulu. Jadi, satu cek video. Jadi resen dulu, nanti dia di submit oleh hostnya, adminnya untuk pertanyaan secara live admin. Ya, jadi mohon jika ada pertanyaan secara live ya, monggo ditekan nanti diizinkan oleh adminnya. Monggo yang mungkin mau bertanya bisa resen atau nanti tinggal biar admin yang akan memberikan izin untuk berbicara biar saling silaturahmi ya. Nah ini nanti sama ya. Kembali lagi ya. Ayo, Mas Ayub, mohon ke sini. Bentar, untuk menjawab tadi pertanyaan yang masalah PIB ya. Bentar, saya cari pertanyaannya dulu. Oke. Oh, tadi untuk pertanyaan yang terkait dengan fasilitas penggunaan PIB yang mendapatkan fasilitas. Nah, untuk PIB mendapatkan fasilitas, jadi nanti ada opsinya, masih bisa dikreditkan atau tidak dikreditkan atau tidak. Otomatis kalau mendapatkan fasilitas kan tidak dikreditkan. Jadi itu bisa dipilih mau dikreditkan atau tidak. Jadi ketika nanti ubah pengkreditan, nanti dari situ bisa. Sedangkan untuk ketika otomatis kan untuk faktur, bagaimana kok kita terima faktur yang 07 atau 08? Nah, khusus untuk faktur 07 dan 08, defaultnya nanti berubah. Jadi untuk faktur yang kode 01 sampai 01 sampai 06 itu bisa dirubah untuk kreditannya mau dikreditkan atau tidak. Tapi untuk yang kode 07 dan 08 dia itu otomatis tidak dapat dikreditkan. Jadi itu bedanya di situ. Untuk yang menu tadi ketika di menu populated SPT seperti itu. Iya. Oke, sebentar. Pak, kalau tidak transaksi penjualan pembelian tidak memfaktur, berarti tidak perlu menginstal lagi. Nah, ini pertanyaan nomor dari BPR. Pak, kalau tidak melakukan transaksi penjualan pembelian yang tidak membuat faktur, berarti tidak perlu menginstal karena tidak melapor SPT. Nah, bagaimana dengan PKP? Dengan PKP yang ini yang tidak ada transaksi, terus bagaimana? Nah, kalau untuk PKP yang tidak ada transaksi, tetap pelaporannya dialihkan nanti ke depan menggunakan WB semua. Otomatis karena yang dibaca adalah aplikasi e-faktur 3.0, jadi kan aplikasi web-based ini kan nge-refer ke aplikasi 3.0 yang Bapak Ibu punya. Nah, ketika di situ tidak ada faktur yang diupload, baik PK dan PM, otomatis ketika nanti di-create diposting di web-based, dia menjadi nihil. Pak, apakah aplikasi web-based itu opsi atau memang tidak perlu ekspor CSV lagi? Betul. Tidak perlu lagi ekspor CSV karena semua aplikasi nanti pelaporan sudah refer ke aplikasi web-based. Ya, ada yang ingin bertanya? Bisa langsung ini aja.
Surya Mitra Farm, silahkan. Bisa langsung ini aja. Oh iya. Sebelumnya selamat siang, Pak. Ya. Pak, saya mau tanya. Misalkan, halo? Iya, sebentar. Yuk. Selamat siang, Pak. Saya dari Surya Mitra Farm. Saya mau tanya, Pak. Misalkan ya, misalkan di bulan sebelumnya, taruhlah di bulan Juli gitu ya, Pak. Kita kan masih pakai e-faktur 2.2 kan, Pak ya? Betul. Nah, kalau misalkan nanti kita ingin melakukan pembetulan, kan di bulan Oktober itu kan udah pakai e-faktur 3.0. Iya. Nah, itu nanti caranya gimana, Pak ya? Jadi caranya tetap sama seperti biasa. Jadi untuk pembetulan masa-masa yang lalu, ya tinggal di menggunakan e-fakturnya aja, aplikasi faktur biasa, yang client base. Oh iya. Untuk pembetulan. Oh iya, terus mau tanya lagi ya, Pak. Kita kan sekarang kan pakai e-faktur 3.0. Siap. Nah, kalau misalkan bulan Oktober atau kita masih misalkan kan kita kayak kesusahan gitu ya, Pak ya. Nah, terus kita pakai yang e-faktur 2.2 itu masih bisa apa enggak, Pak? Apa sudah jadi aplikasi semua diarahkan ke e-faktur 2.2 itu bisa digunakan hingga tanggal 5 Oktober. Oh. Jadi kalau tanggal 5 Oktober belum diupdate, ya tidak bisa dipakai, tidak bisa dilanjut. Oh iya, berarti sesudah tanggal 5 itu udah nggak bisa ya Pak pakai yang e-faktur 2.2. Betul. Tadi saya saya revisi jawaban saya. Untuk pembetulan, jadi untuk aplikasi Webbase ini kan membaca dari data Ibu yang di aplikasi e-faktur 3.0. Untuk pembetulannya, untuk pembetulan SPT tadi, nanti menggunakan Webbase. Menggunakan Webbase ya Pak? Ya, karena dia otomatis membaca PK dan PM yang sudah berada. Seperti itu. Berarti kita harus, gimana ya Pak ya? Kalau saya masih belum ada bayangan. Kalau di 2.2 itu kan, kalau di 2.2 kan kita tinggal kayak ada pembetulan kayak gitu kan Pak ya. Kalau ini nanti ya sama teknisnya itu sama kayak yang di 2.2 itu ya Pak ya. Jadi memang sih. Oh oke Pak. Ini kayak masalah kebiasaan sebenarnya. Zaman dulu kan kita menggunakan ISPT yang 11. Terus kita beralih ke e-faktur. Nah kan itu jadi ada perpindahan ganti aplikasi kan. Nah sekarang tambahan Webbase. Ya Webbase ini khusus untuk pelaporannya saja, untuk create SPT. Sedangkan untuk perekaman, untuk yang PK dan PM lah, baca masukan, baca keluaran, itu tetap bisa menggunakan aplikasi klien. Seperti itu. Oh iya Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Dari Bonfas Indo. Bisa dimulai. Atau dari Kingston Metal. Ya, silakan Kingston. Untuk di-unmute. Jadi kok belum. Dengan PT Kingston, Bu Munawaro. Tadi disampaikan oleh Pak Iswahyudi, perihal dalam pembukaannya tadi, permintaan sari faktur pajak, Pak. Di sini yang saya tanyakan, jika masih ada sisa faktur pajak dengan program e-faktur 3.0
01 ini bagaimana Pak? Nanti kan ada sisa faktur pajak yang harus dilaporkan ke kantor pajak, itu apakah nanti kita bisa melalui pengajuan surat seperti sebelumnya atau dengan cara yang lain? Yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah untuk lupa password. Bedanya password sama passphrase itu bagaimana? Karena kadang-kadang kita dalam aplikasinya itu dalam menginstal itu password dan passphrase itu hampir sama, Pak. Jadi itu mungkin mohon penjelasannya. Kemudian untuk sertifikat yang ketiga, Pak, untuk sertifikat dalam pengajuan sertifikat e-faktur, apakah hanya pada saat itu sekali itu atau dengan adanya program e-faktur 3.0 ini, apa kita harus perbarui juga? Terima kasih. Ya, gini Bu. Untuk nomor seri faktur pajak yang masih ada, itu masih bisa dilanjut Bu, sampai akhir tahun. Jadi tidak expire. Jadi untuk sisa nomor seri faktur kalau masih ada, tinggal dilanjut aja. Untuk yang 2020 ya. Untuk yang 2019 dan tahun sebelumnya memang harus dikembalikan kalau memang ada sisa. Terus pertanyaan kedua, beda password, passphrase. Nah, di aplikasi e-faktur ini Bu, itu ada 3 Bu. Kita ada 3 yang jenis. Password aplikasi, iya. Password upload, iya. Passphrase, iya. Nah, bedanya apa ini 3 ini? Nah, untuk passphrase ini adalah ketika sertifikat digital diajukan. Nah, direktur atau direksi yang datang saat itu untuk mengaktifkan, beliau inilah yang meng-create passphrase. Jangan sampai lupa passphrase ini. Nah, yang kedua ada namanya password aktivasi. Password aktivasi inilah yang ketika dipakai mau upload faktur. Nah, ada namanya password aktivasi. Kalau Ibu lupa, ini ada di email. Selama Ibu nggak pernah diganti. Jadi untuk password aktivasi itu ada di email. Ibu tinggal cari aja subjeknya password aktivasi. Nah, yang berikutnya password aplikasi e-faktur. Ini adalah ketika Ibu registrasi pertama aplikasi, Ibu bikin password sendiri. Jadi tidak ada campur tangan kita di situ. Jadi kalau lupa bagaimana? Kalau yang ini, monggo silakan di-reset. Di-reset aplikasi e-fakturnya. Nah, kayak seperti itu solusinya. Kita balik lagi masalah passphrase. Passphrase ini sebenarnya juga ada kita email. Bentuknya PDF. PDF yang terpassword. Ada. Itu passphrase. Kalau namanya lupa nih passwordnya apa, monggo dicari di emailnya. Lah, Pak, sudah terlanjur aku delete ini, nggak sengaja. Bagaimana passphrase-nya? Mengajukan ulang, Bu. Jadi untuk lupa passphrase itu sama seperti pengajuan ulang sertifikat digital. Jadi mohon berhati-hati. Nah, apakah dengan aplikasi e-faktur 3.0 ini harus perpanjang setiap 2 tahun? Betul, masih. Karena aturan tidak dicabut. Jadi setiap 2 tahun
perpanjang sertifikat elektronik. Seperti itu jawabannya, Bu. Jadi kalau yang tadi pengisian passphrase pada Webbase kok incorrect, ya artinya lupa. Monggo dicek lagi emailnya, file PDF-nya dibuka lagi, ada di situ passphrase-nya apa. Ini yang terkait update aplikasi. Ada pertanyaan? Monggo silakan langsung di unmute aja. Langsung ngomong. Ya. Apakah sudah ini? Sudah lancar semua? Ada pertanyaan? Enggak, saya tunggu. Untuk materi hari ini dan untuk patch sudah kami siapkan di ini yang saya taruh di kolom chat. Nanti bisa Bapak unduh di situ, Bapak Ibu unduh di situ untuk materinya. Jadi tadi untuk materi yang Webbase, Pak kok panjang, kok ini, kok itu. Nah, sebenarnya sih tinggal kalau banyak praktek lebih cepat. Seperti itu. Termasuk untuk resumenya sudah saya buatkan, nanti tinggal dilihat di file text yang saya buat. Oke. Nggak ada pertanyaan kah? Saya selesai ya ini. Nanti untuk berikutnya kalau ada yang masih menemukan kendala, grup ini masih dibuka sampai ini ya, sampai seminggu ke depan. Sampai seminggu ke depan grupnya masih kita buka. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya di grup aja. Nanti kalau namanya sudah lewat 1 minggu, nanti grupnya kita bubarkan. Oke. Ini Pak minta tolong dipandu update aplikasi 2 ke 3. Share di grup di WA grup. Ada di link yang saya kasih. Monggo silakan dibuka file PDF yang ada di sana. Itu tutorialnya mungkin kalau Maya tadi secara lisan kelewat, nanti Bapak Ibu bisa baca praktek pelan-pelan. Oke. Seperti itu. Pak Sudarsono ada yang mau ditambahkan? Oke. Ya. Bapak Ibu, saya rasa cukup. Terima kasih sudah sudah boleh hadir bersama untuk ikut Zoom saat ini. Sosialisasi aplikasi Prepulated pajak masukan 3.0. Oke, saya akhiri. Selamat siang, sehat selalu. Oke, terima kasih.